وعلى تعلم والتعليم تذكر تذكير النفاق والانتفاع والإفادة والاستفادة والحصلة مسوق كتاب الله سنة الرسول عمل بهما ابتغوا مرضات أصحابه سكب خاتم عند الموت في عافية ثم شفينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين من جميع تابع أولياء علماء ومشايخ الدين وصلى الله عليه وسلم وبركاته وصلى الله وسلم وهدي وعلى سبيل يلبس جعل بين من فجوبة محمد بن سلطة بن سلم وصل كتاب الإمام الغزالي وسلطة الرسول بقدر الدين لأن يشرب بلسان شاطئ من مشي المغربي وصول مفرهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم وأولو الفضل بدين الدنيا الآخرة ولن يصالح في خيرات الدنيا وصفاتهم عند الموت والعافية الله يفتح علينا فتوح فين وكنا في سبيل رسول الفتوح المنوح ورسوخ الجسد الصلاة الجسد وطوة النسوخ رسولنا فأما نبينا حفظ المرسلين من الملائكة المقربين ولن يصالح حضرة ولن يصالح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Pada pasal-pasal berikutnya kita masih dalam kismul awal ya, bagian pertama tentang beberapa masalah yang berkait dengan mukaddimat terhadap ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran, dan nanti kemudian akan dibahas tentang apa itu Jawahirul Quran dan apa itu Durarul Quran. Dan pada pasal sekarang ini kita membahas tentang at-tanbih ala rumuz wal isyarat allati yashtamil 'alaiha al-Quran. Faslun kama qala radhiyallahu anhu, adapun ini adalah satu fasal tentang tanbih, peringatan atas rumus, untuk beberapa catatan perhatian atas rumus, perlambang dan isyarat-isyarat yang yastamilu alaihal Qur'anu, yang mencakup atasnya, atas allati tadi apa Al-Quran itu. La'allaka tatma'u fi an tunabbaha ala rumuz wal isyaratil muda'atal jawahir allati takana istimal al-Qur'ani 'alaiha. La'allaka barangkali engkau tatma'u kepingin untuk tunabbaha, untuk diberi peringatan, diberi catatan atas rumus-rumus atau perlambang dan isyarat-isyarat yang mudah yang tersimpan di bawah Jawahirul Quran itu. Apa yang dimaksud Jawahirul Quran, apa yang dimaksud duror, mutiara dalam Quran, permatanya Al-Quran, itu kan perlambang-perlambang ya. Yang mana kau kepingin untuk diberi catatan tentang apa yang dimaksud perlambang-perlambang itu. Allati dzakarna, yang mudah yang tersimpan di bawah
istilah jawahir yang telah kami sebutkan, istimal Al-Quran alaiha, pencakupan Al-Quran atas jawahir itu, atas alat itu. Fa'alam, maka ketahuilah annal kibrit al-ahmar, bahwasanya al-kibrit al-ahmar, belerang yang merah, indal kholki, menurut para makhluk, fi alam syahadah, di alam nyata ini, adalah ibaratun anil kaimiyah illati yutawassul biha ila qalbil a'yan min sifatil khasisah ila sifatin nafisah. Arti yang qalibu bil ajaru yakutan wa nasu zahaban. Jadi kibritul ahmar menurut makhluk di alam nyata ini adalah ibarat istilah tentang kaimiyah, tentang proses kimiawi allati yutawassul biha. Yang mana dengan kaimiyah tadi tersampaikan kepada qalbil a'yan untuk merubah a'yan benda-benda. Minas sifatil khasisah, dari sifat-sifat yang rendah ke sifat-sifat yang nafisah, ke sifat-sifat yang indah. Hatta yang qaliba bil hajar, sehingga berubah dengannya, berubah karenanya, karena kibrit itu tadi. Al hajaru yakutan, batu itu berubah menjadi yakut. Dan nuhas zahaban ibrizan, berubah menjadi zahab, sama zahab ibriz yakni emas, berubah menjadi emas. Liyutawassul bi ila ladzatin fid dunya mukaddirah, agar yutawassul, agar tersampaikan bihi dengannya, ya, dengan emas itu tadi, atau dengan apa, ya, yakut dan emas tadi itu, kepada lazat duniawi. Kalau sudah berubah yang batu yang tidak berapa mulia berubah menjadi batu mulia dengan proses yang melibatkan kibritul ahmar atau melibatkan belerang, maka di situ kalau sudah menjadi batu mulia maka yutawassul bihi, maka akan tersampaikan dengannya, dengan batu mulia tadi, dengan iblis tadi, zahab tadi, ila lazatin fid dunya, tersampaikan kepada kenikmatan duniawi yang mukaddirah, kenikmatan yang mengkeruhkan, sama munaghisah, mengkeruhkan fil hal, di kehidupan sekarang ini. Munsorimatin, kenikmatan yang habis, yang akan cepat habis, terputus. Ala kurbin, dalam waktu yang dekat, fil istiqbal, di masa akan datang. Afataro, tidakkah kau melihat, annama yaqlibu jawharul qalbi min rozalatil bahimiyah wa dhalatil jalil sufail malakiyah wa ruhaniyatiyah liyataraqam min asfali safila ala alilin wa inna ladzatal qurb min rabbil alamin wal nazar wajhil karim hal huwa aula bismi kibritil ahmar. Apakah kau tidak melihat bahwasanya apa sesuatu yang bisa yaklib, yang bisa merubah apa ma tadi itu akan jawharul qalbi, unsur hati, permatanya hati atau unsurnya hati, min rozalatil bahimiyah, dari kerendahan sifat bahimiyah, sifat kehayawanian, sifat kehewanan. Wa dhalalatil jahli, merubah hati dari dhalalatil jahli, dari kesesatan kebodohan, ila sifatil malakiyah, kepada sifat kemalaikatan. Wa ruhaniyatiyah, dan sifat kerohaniannya malakiyah tadi. Liyataraqqa, agar menjadi naik, ya, naik siapa insan tadi min asfalis safilin, atau naik apa hati tadi, apa kolbu tadi, dari asfalis safilin, daripada paling rendahnya apa-apa yang rendah, ila a'la iliyin, ila a'lal iliyin, menuju kepada yang paling tinggi daripada tempat iliyin yang tinggi, tempat yang luhur. Wa yanala bihi, dan memperoleh apa kolbu tadi, atau jawharul qalbi tadi, bihi, dengannya, dengan ma yaklibu itu, lazzatal qurbi, kelezatan kedekatan, min rabbil alamin, terhadap Tuhan seluruh alam. Wan nazari ila wajhil karim, dan memandang kepada zatnya Tuhan Rabbul alamin tadi yang mulia, abadan daiman sarmadan, sama selama-lamanya, daiman langgam selama-lamanya, terus menerus. Hal huwa aula bismil kibritil ahmar amla, apakah huwa dia, apakah ma yaklibu itu tadi lebih utama? Apakah sesuatu yang merubah hati ini, tidakkah dia lebih utama dengan nama kibritul ahmar? Bukankah, apakah dia lebih utama
dengan nama untuk menyandang nama Kibritul Ahmar atau tidak. Walihada samainaul Kibrital Ahmar. Oleh karena itu kita namakan Al-Kibrital Ahmar. Ya. Ini Kibrital Ahmar itu ya ini belerang yang merah tadi itu. Pokoknya saya tidak menerjemahkan lagi ya. Pokoknya karena Kibritul Ahmar itu ya sudah Pak mafhum lah itu. Ya, Kibritul Ahmar itu benda yang langka. Yang konon katanya dengan Kibritul Ahmar itu yaitu tadi bisa merubah emas itu batu itu menjadi tembaga itu bisa menjadi emas dengan proses kimiawi tertentu pada masa itu, katanya begitu. Maka itu Kibritul Ahmar yang sifatnya duniawi, yang merubah logam duniawi menjadi logam yang lebih mulia. Bukankah sesuatu dari Quran yang bisa merubah hati itu menjadi emas? Hati itu menjadi dari sifat yang kehayawaniaan sampai kehewanan sampai kepada sifat kemalaikatan. Bukankah itu lebih patut untuk disebut sebagai Kibritul Ahmar daripada sekedar Kibritul Ahmar yang ada di dunia, di alam nyata? Kembali kepada maqasidul Quran ya. Bahwa Kibritul Ahmar itu adalah yang pertama, yaitu ilmu tentang yang menunjukkan kepada al-mad'u ilaih. Ya, al-mad'u ilaih. Itu disebut sebagai Kibritul Ahmar. Itu. Itu di halaman 53, fa innaha akhassu fawaidil Kibritil Ahmar. Syarhu ma'rifatillah itu yang dimaksud Kibritul Ahmar. Ya. Jadi Kibritul Ahmarnya Quran. Sebagaimana nanti ada Jawahirul Quran, ada Durrul Quran, ada. Ini beliau jelaskan satu-satu kesesuaian nama. Kesesuaian nama antara nama yang dipinjamkan, itu nama pinjaman, itu kan isti'arah, nama pinjaman. Kibritul Ahmar yang hakikatnya itu benda tertentu dipinjam untuk menyebut beberapa ayat Quran yang isinya adalah syarat tentang ma'rifatullah disebut sebagai Kibritul Ahmar. Dengan kesamaan sama-sama bisa merubah suatu yang rendah itu wajah sibehnya, kalau dalam bahasa balaghahnya itu wajah sibehnya itu sama-sama bisa merubah. Saya repot jelaskan ini kalau tidak ngerti balaghah. Ya pokoknya wajah sibeh mesti telan begitu saja. Bos ngerti tidak ngerti enggak ngerti tidak dosa kok. Sifat sama sifat sama. Sifat sama sifat sama. Sifat sama mana? Sofa itu kejernihan. Ialah sofa malakiyah, kepada kejernihan sifat malaikat. Malaikat itu sifat kemalaikatan, waruhaniyatiyah, dan sifat rohaniyah daripada sifat kemalaikatan. Sifat rohani daripada sifat hak kepada sifat malakiyah tadi. Jadi sebagaimana Kibritul Ahmar itu bisa merubah batu biasa menjadi batu mulia dengan proses tertentu secara kimiawi, maka apakah tidak lebih pantas lagi ayat-ayat yang berisi tentang ma'rifatullah yang bisa merubah kalbu itu menjadi sifat-sifat yang luhur? Apakah tidak lebih pantas untuk menyandang nama Kibritul Ahmar, kata beliau begitu. Fata'ammal, maka renungkanlah, waroji' nafsak, rujuklah kepada nafsumu, pada dirimu, wa ansif, berbuat adillah, insaflah, sadarlah, lita'lama, supaya kau tahu anna hadzal isma bihadzal ma'na ahak, bahwasanya nama ini, yakni nama Kibritul Ahmar, bihadzal ma'na, dengan makna tadi ya, itu ahakku lebih pantas, lebih layak, wa alaihi asdaq, dengan makna ayat Quran tadi itu lebih asdaq ya. Dengan makna ini maksudnya mayaklibu tadi itu. Makna mayaklibu jawharul qalbi itu lebih ahak, lebih berhak, dan alaihi, dan atasnya, atas hadzal makna, atas makna ini, makna tentang perubahan daripada qalbu dari sifat rendah ke sifat tinggi, itu lebih asdaq, lebih cocok untuk dinamai Kibritul Ahmar. Summa anfasun nafais. Ala hadzal makna. Alama mayaklib tadi. Alama yaklibu jawharul qalbi tadi. Itu lebih asdaq, lebih cocok. Jadi nama Kibritul Ahmar itu atau nama Kibritul Ahmar itu lebih cocok.
untuk diterapkan kepada apa-apa dari Quran yang bisa merubah hati itu menjadi dari sifat bahimiyah menjadi sifat malakiyah. Summa anfasun nafais alati tustafadu minal kimia. Kemudian anfasun nafais paling indahnya daripada nafis, daripada benda-benda mulia tadi, yang tustafadu, yang diperoleh, diambil faedahnya daripada kimia, daripada proses kimiawi tadi, dari melalui kibritul ahmar tadi, dengan alat kibritul ahmar tadi. Itu adalah al-yawaki itu adalah yawaki. Jadi dari ma'rifatullah, proses ma'rifatullah tadi kalbu ini digosok dengan ma'rifatullah, timbul yawakit. Nah, yawakit itu ada yakutul ahmar, ada miskul azfar, ada itu nanti dibagi lagi. Karena nanti ma'rifatullah itu bercabang 3. Ada ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul afal. Itu bercabang. Jadi umpamanya dari kibritul ahmar ma'rifatullah tadi digosok tadi muncul tiga batu mulia ini. Apa maksudnya? Ini keserupaan Imam Ghazali menyerupakan nama-nama itu dengan apa yang terkandung dalam Quran itu. Wa tiryakul akbar. Adapun tiryak, penawar racun yang paling agung. Bahwa indal kholqi ibaratun. Dia, tiryakul akbar itu menurut makhluk, itu adalah suatu ibarah. Itu suatu ibarah, suatu istilah. Amma yashfi, yang mengungkapkan tentang apa-apa perkara yang yashfi anis sumum, yang bisa menyembuhkan, menurut sunnatullah ya, tentunya semua dari Allah, yang bisa menyembuhkan apa perkara tadi, anis sumum al-muhlikah, dari racun-racun yang membinasakan, al-waqi'ati fil ma'idah, yang jatuh kepada lambung, ke dalam lambung. Ma'anal halakal hasil, meskipun atau bersama dengan sesungguhnya bahwa al-halakal hasil, kebinasaan yang terhasilkan biar, ya, yang terhasilkan karena sumum, karena racun-racun tadi, laisa illa, tidaklah ada kecuali halakan, kecuali kebinasaan, fi haqqid dunyal halikatil faniyah, dalam haknya dunia yang binasa dan fana, yang bakal hancur. Ya. Tiryakul akbar, ya, penawar yang besar itu kalau dalam dunia manusia namanya tiryak, itu adalah penawar racun. Yang mana racun itu paling banter mati. Nah, sedangkan ini makna kepada Quran itu bagaimana? Fantur in kana sumumul bidai wal ahwa. Maka perhatikanlah, jika ada apa sumum, apa beberapa racun bidah, racun beberapa bid'ah, wal ahwa, dan racun hawa nafsu, wad dolalat, dan racun berupa kesesatan-kesesatan, al waqi'atu fil qalbi, yang jatuh pada kalbu manusia, muhlikan, itu ya, itu khabarnya kana, itu muhlikan, itu membinasakan, ya. Apa muhlikan itu cara Jawanya apa? Hah? Apa muhlikan? Membinasakan apa? Hah? Mata ini. Menghilangkan, melenyapkan, halakan dengan satu kebinasaan, ya, maf'ul mutlak itu, dengan satu kebinasaan yang yahulu bainas sumum, bainal masmum bihi wa bainal alamil qudus, yang menghijab, yang menjauhkan, ya, apa yang menjauhkan apa kebinasaan tadi, apa halak ini, antara masmum bihi, antara orang yang diracuni, wa baina alamil quds, maksudnya antara orang yang diracuni dengan racun bid'ah, racun kesesatan, racun hawa nafsu tadi, dan antara alamil quds, antara alam yang suci, alam malakut. Hati orang itu yang teracuni dengan bid'ah, hawa nafsu, itu terhijab dari alam malakut. Ini racun yang lebih bahaya. Wa ma'dinir ruh, dan terhijab antara orang yang diracuni dengan racun bid'ah tadi dengan ma'dinir ruh, dengan sumbernya ruh dan roha, sumbernya kenyamanan, sumbernya ruh, dan atau bisa juga dibaca ma'dinir rauhi wa roha, ar-rauhi wa roha, sumber kenikmatan, hailulatan, ya, kelawan hailulah, dengan satu batasan, dengan satu hijab yang daimatan, yang langgeng, abadiatan yang abadi, sarmadiatan yang selamanya.
Alhamdulillah, kalau dia mati dalam keadaan teracuni dengan racun bid'ah, racun hawa nafsu, maka terhijablah dia selama-lamanya daripada alamul quds dan sebagainya. Dan ini hakikatnya racun yang lebih bahaya daripada sekedar racun yang disebutkan tadi. Itu paling banter mati. Paling banter terpisah dari kehidupan dunia yang sementara. Sedangkan racun bid'ah, racun hawa nafsu, racun dolalat, kesesatan yang ada pada menyelimuti hati manusia, apalagi kalau naudzubillah meninggal dalam keadaan seperti itu, terhijab abadiatan sarmadiatan, terhijab selama-lamanya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Naudzubillah min dzalik. Sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma idzil majnunnya, mereka itu dari Tuhan mereka terhijab. Wa kanatil muhajjatul buraniyah, dan ada apa muhajjah, perdebatan yang sifatnya burhani, yang didasarkan burhan, bukti-bukti nyata, itu tasfi, itu menyembuhkan apa muhajjaiku. Ya, itu menyembuhkan apa muhajjatu itu antil kasumum, dari racun saking menggono racun itu tadi. Dari racun itu. Jadi perdebatan yang sifatnya burhani untuk meneguhkan tauhidnya ma'rifatullah tadi, itu bisa menyembuhkan orang dari racun-racun itu. Wa tadfa dororoha, dan bisa menolak dororoha. Menolak apa? Madorotnya bidah tadi. Bidah wal ahwa wa dhalat. Hal hiya aula, bukankah? Ya, saya artikan bukankah agar lebih tepat. Ya, atau tidakkah? Atau apakah hiya? Apakah dia? Ya. Dia yakni muhajjat itu lebih utama bi antusama, lebih utama untuk dinamakan tiryakul akbar, lebih utama untuk dinamakan penawar yang besar. Amla atau tidak? Jelas jawabannya sudah pasti. Penawar ya, yang disebut tiryak itu apa? Kembali lagi kepada maqasidul Quran itu. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud daripada at-tiryak itu adalah muhajjah tadi itu. Ya. Bagaimana perdebatan ayat-ayat Quran yang mendebat tentang, mempertanyakan tentang ma'rifatullah itu tadi, mana? Al-muhajj. Al-yakutul ahmar tsumma talihi wa huwa yakutul ahmar. Ma'rifatus sifat wa yakutul akhab. Yakutul asfar, mana tiryak. Muhajjah. Tiryak. Zumrudul akhdar. Nah itu, Tiryakul Akbar, itu halaman 62. Tiryakul Akbar itu lambang dari muhajjatul kuffar. Perdebatan terhadap orang kafir antara Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Itu tiryak. Kenapa dinamakan tiryak? Tiryak itu kan asalnya apa? Tadi penawar. Nah, kenapa? Sebagaimana penawar itu bisa menawarkan racun, orang yang bisa membinasakan dia paling banter mati racun itu. Maka ayat-ayat yang berisi kandungan muhajjah, perdebatan dengan orang kafir, itu bisa menyembuhkan racun-racun bid'ah daripada itu wajah syibehnya. Makanya beliau Imam Ghazali menamakan ayat-ayat ini sebagai tiryakul akbar. Anunya Imam Ghazali. Rumusnya. Kemudian apa? Oh, yang anfasul nafas sudah ya tadi. Wa ala yaqutul ahmar falatika samaina bi ma'rifatat. Oleh karena itu, jadi paham ya? Yang yakut tadi kan apa? Yang dari kibritul ahmar itu lambang dari syara ma'rifatul. Yang mana kalau hati sudah digosok dengan ma'rifatullah, timbullah ya waqib. Yakutul akhab, yakutul ahmar, ya. Itu di yakut itu di halaman 54. Yakutul ahmar itu yang paling tinggi, ma'rifatul zat. Terus ma'rifatul sifat itu yakutul akhab. Ya. Kemudian yakutul asfar, ma'rifatul af'al. Nah, jadi ibaratnya ma'rifatullah itu diibaratkan sebagai kibritul
ahmar, yang mana di dalam proses kimiawi dahulu itu digunakan untuk membantu proses pembentukan logam mulia. Ibaratnya hati sudah digosok dengan ayat-ayat yang berisi ma'rifatullah, muncullah yakut 3 itu tadi. Ya wakid. Yakutul ahmar itu ma'rifatul zat. Ya, yakutul akhab, ya, yakut yang merah, kemudian yakutul akhab yaitu ma'rifatul, ya, ma'rifatul afal, yang kemerah-merahan. Yakutul asfar itu bukan ma'rifatul sifat. Yakutul asfar itu ma'rifatul afal. Nah, tadi masalah tiryak. Sekarang wa amal miskul azfar. Ataupun misik yang harum semerbak. Fawa ibaratun fi alami syahadah. Maka dia misik azfar itu adalah satu ibarat, satu istilah di alam nyata kita ini, di alam dunia nyata kita ini. Istilah tentang apa? Istilah yang mengistilahkan ansyai'in, tentang sesuatu yang yastashibuhul insan. Sesuatu yang disertakan, yang menyertakan apa kepada syai'. Ing syai' iku tahu apa insan iku tadi. Yang menyertakan siapa manusia itu akan sesuatu itu tadi. Jadi misik itu diibaratkan tentang sesuatu yang dibawa oleh manusia, yang selalu disertakan oleh manusia, sehingga ketika dia menyertakan yang namanya misik itu, apalagi terbuka kantong daripada misik itu tadi, yasuru minhu raihatun thayyibah, bangkit atau timbul minhu darinya, dari syai' itu tadi, atau ya, itu raihatun thayyibah, bau yang bagus, yang semerbak, yang harum, tashharuhu wa tudhiruhu, ya, yang mana apa? Hatta law arada ifa'u lam yaktafi. Yang mana bau tadi itu tashharuhu, ya, memasyhurkan dia, memasyhurkan syai' itu. Wa tudhiru, menampakkan syai'. Artinya menampakkan syai', orang dari semerbak baunya dia tahu kalau dia bawa misik, menampakkan syai' itu tadi. Menampakkan syai' itu. Walaupun dia coba sembunyikan, karena baunya tadi dia orang tahu. Menampakkan. Hatta law arada ikhfa'ahu. Seandainya apabila berkehendak siapa insan tadi untuk ikhfa'ahu, menyembunyikan syai' itu tadi, lam yakhtafi, tidak akan tersembunyi. Apa syai' itu tadi? Lakin yastatiru wa yantashir. Bahkan lebih yastatir, lebih menyebar lagi. Sama yantashir, yastatir, menyebar. Ya, lebih menyebar dan menyebar lagi. Fandur, maka perhatikanlah. In kana fi muqtanayat, ya, miskul azfar tadi, ya, itu al-miskul azfar. Fiha yujadu ambarul asyab wal uduru top. Miskul azfar. Fiha yujadul miskul azfar, halaman 65. Yaitu apa? Miskul azfar itu tentang fikih, tentang apa yang diambil dari Quran berupa ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu ihsan dari Quran. Itu yang diambil itu ta'rif imaratu manazilit thariq, kaifa ta'ahub lizzat, bagaimana orang, ayat-ayat yang berisi tentang bagaimana orang itu berbekal untuk akhirat berupa ibadah, amanu wa amilus sholihat. Itu miskul azfar di halaman 65. Itu lambangnya adalah miskul azfar. Fandur, maka bagaimana, perhatikanlah, in kana fil muqtanayatil ilmiyah ma yantasiru minul ismut tayyib fil alam, atau al ismut tayyib fil alam. Wa yastahir sahibu istiharan law arada al-ikhtifa ita wa ital khumur lam yaqdir alaih. Basyura dzuruf fa ismul miskil asfar alaih ahaqu wa asdaq. Perhatikanlah, apabila ada dalam muqtanayatil
ilmiah. Dalam apa muktanayat itu iktina, itu iktana yaktani asalnya memelihara. Kalau barang itu, barang berharga itu disimpan, itu iktana yaktani. Iktina uzahab, iktina. Jadi apabila ada dalam simpanan ilmiah sesuatu yang yantasyir, sesuatu yang bisa menyebar darinya dari ma tadi, nama yang thayyib, nama yang baik fil alam, di alam ini, yastahir sahibu, yang mana akan termasyhur sahibu, pemiliknya, pemilik ma tadi, ma yantasyir itu. Istiharan, dengan satu kemasyhuran, lau arada al-ikhtifa, yang mana seandainya berkehendak siapa sahibu tadi untuk ikhtifa, untuk bersembunyi, wa itharal khumul, dan mengutamakan khumul untuk memendam dirinya, lam yakdir alaih, tidak akan mampu siapa sahibuhu alaihi atas ikhtifa tadi. Bal yashharuhu, bahkan terus sesuatu ini tadi akan membuat dia masyhur, akan memasyhurkan apa ma tadi, hu akan sahibahu, akan sahibnya, akan sahibuhu tadi. Wa yuzhiru, dan menampakkan apa ma yang tasyir tadi akan sahibuhu. Fasmul miskil azfar alaih ahaku asdaku amla, maka nama misik yang harum atas sesuatu benda yang seperti itu, sesuatu perkara yang seperti itu lebih ahak, lebih berhak, dan lebih asdak, lebih cocok atau tidak. Maksudnya apa? Ilmu fikih, ilmu yang diambil dari Quran. Orang sudah mendapat ilmu fikih, ya, tauhid dan sebagainya. Yang mana dengan ilmu ini dia membuat dia masyhur, yang mana dia tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan ilmu itu tadi. Makin dia ini makin orang tahu itu dibutuhkan oleh orang. Seperti misik yang mana nggak bisa disembunyikan baunya. Maka sesuatu yang berupa ilmu asyariah tadi itu lebih pantas untuk disebut miskul azfar daripada sekedar misik yang mana misik itu paling dicium baunya paling sekitar. Kalau ilmu syariat itu orang yang ngerti, maka akan tersebar kepada, ya, seperti imam-imam 4 itu tersebar kepada. Itu lebih pantas untuk disebut misik azfar daripada sekedar. Wa anta ta'lam anna ilmal fiqh. Nah, ini baru nyambungnya ke ilmu fikih tadi. Ilmu syariat. Ya, yang mana itu apa? Makosid yang keenam daripada makosidul Quran itu. Ya, yang disebut miskul azfar ini. Wa anta ta'lam, dan kau tahu bahwasanya ilmu fikih, ya, wa ma'rifat ahkam syariat, dan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat itu yuthayyibul isma, bisa membuat bagus nama orang yang menyandang ilmu tersebut. Wa yansyuru dzikra, dan bisa menebarkan sebutan-sebutan bagi orang yang menyandang ilmu tersebut. Wa yu'azimul jah, dan mengagungkan, membesarkan jah, kedudukan orang tersebut. Wa ma yanalul qalba miruhiti bil ismi wa intisyari, dan apa yang diperoleh oleh hati, oleh apa yang mengenai daripada hati, apa-apa yang yanalu, ya, apa-apa yang mengenai apa ma tadi akan qalba, akan hati, min ruhiti bil ismi, daripada bau daripada tibi, wanginya daripada nama, wa intisyaril jah, dan menyebar daripada kedudukan, a'zamu katsiran, lebih agung banyak, ini jauh lebih agung, mimma yanalul masyamma, daripada apa yang bisa mengenai masyamma, indera penciuman, min tibi raihatil miski, daripada wanginya raiha, ya, daripada wanginya bau misik, ya kan? Bau misik paling bisa cuma dicium di sini. Tapi bau yang ditimbulkan daripada orang yang menguasai ilmu syariat tadi, bagi para imam yang sudah mati di ratusan tahun, meninggal wafat, tapi masih terus tersebar ilmunya, itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar harumnya misik. Maka disamakan oleh Imam Ghazali, ilmu yang digali dari Quran berupa ilmu bekal perjalanan, berupa ilmu tentang pelajaran tentang aman wa amilus solihat, itu disamakan oleh Imam Ghazali dengan miskul azfar. Wa amal udu, adapun gaharu, kayu gaharu, fa huwa ibaratun, atau bisa juga ut itu enggak, karena ambigu ya, maknanya ut itu bisa kayu biasa, bisa juga. Adapun kayu, maka itu ibaratun anil kholqi, itu adalah ibarat menurut makhluk, indal kholqi, menurut para makhluk manusia, anjismin, tentang satu benda, jisim, minal ajsam, daripada banyak-banyak jisim. La yuntafa'u bihi, dia tidak bisa diambil manfaat dengannya, dengan jisim tadi. Lakin akan tapi idza ulqiya 'alan nar, apabila
dilempar jisim tadi berupa kayu itu ala nar ya, pada neraka, pada api, hatta taraka fi nafsi, sehingga dia terbakar sendiri, tasoada min dukhanu muntasir yantahi ila masyam. Ya berarti ini yang maksud gahru. Kalau dilempar gahru itu garu kelihatan seperti kayu. Tapi kalau dilempar di api dia akan menimbulkan apa? Dukhan, asap yang muntasir, yang menyebar, yantahi yang sampai kepada masyami, kepada indera penciuman. Gahru kan bisa menimbulkan sesuatu yang sampai kepada indera penciuman. Faya'zumu naf'uhu wajadwa, sehingga menjadi besarlah manfaatnya jisim itu tadi, wajadwa dan sama manfaatnya. Wa yatibu mauridu wa malqah, dan yatib menjadi baguslah mauridu, kedatangannya, datangnya dia, adanya di situ, dan malqah, pelemparannya dia kepada api. Fa in kana fil munafiqin wa ada illa ta'ala atlalun kal khusyubil musannadah la manfaata lahu walakin itanazza bi qabulun nakal min sa'iqa. Ya, ini tadi daripada ud, kayu tadi itu ibarat ya daripada awalus salikin. Ya. Awalus salikin di halaman 61. Itu ibarat daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang orang yang meniti jalan tadi. Meniti jalan menuju pada Allah. Ada yang lurus di jalan itu, siratal mustaqim, ada yang belok, yaitu orang yang mengingkari jalan yang lurus itu tadi. Itu diibaratkan ayat-ayat yang menceritakan tentang keadaan orang yang meniti jalan itu, baik yang mukmin maupun itu, diibaratkan seperti ud, seperti kayu. Gahru atau kayu. Fa in kana fil munafiqin apabila ada dalam orang munafik dan ada ilah musuh-musuh Allah itu atlalun, puing-puing, kal khusubil musannadah. Ya, seperti kayu yang disandarkan, la manfaatalah, tidak ada manfaatnya. Walakin idza nazala biha iqabullah, akan tapi apabila turun padanya ya iqabullah nakalu min sa'iqa wa khasyaf. Ya. Apabila turun padanya, pada atlal, pada kayu-kayu tadi itu, puing-puing itu tadi, iqabullah, hukuman dari Allah, dan nakalu sama, hukuman darinya min sa'iqa berupa halilintar, wa khasfin, penghempasan ke dalam bumi, wa zalzalatin, goncangan, hatta yahtariqa, sehingga terbakar apa kayu, apa atlal itu tadi, yataso'at min dukhanul khauf, maka akan terangkat darinya ya, darinya itu dukhanul khauf ya, akan terangkat daripadanya asap ke rasa takut, fayantai ila masyamil qalb, maka akan sampai kepada indera penciuman kalbu, faya'zumu naf'u fil asilati bil firdausil a'la, maka menjadi besar kemanfaatannya fil hasi, dalam menganjurkan orang untuk mencari firdausil a'la dan jiwarul haq. Jadi ibarat kayu tadi. Kayu tadi itu kelihatan tidak bermanfaat. Bagi orang yang tidak memanfaatkannya, dia seperti barang yang tidak manfaat. Bagi orang yang memanfaatkannya, dia akan mendatangkan manfaat bagi orang yang mengambil manfaat dari kayu tadi. Ibarat ayat-ayat yang berkenaan dengan orang baik, orang yang meniti jalan salik dan nakibin, salikin dan nakibin. Orang yang meniti jalan menuju Allah dan orang yang menyimpang daripada jalan itu. Ya. Maka ibarat kalau orang yang menyimpang, ya ibarat kayu yang dijadikan kayu bakar itu. Sedangkan kayu orang yang itu ibarat orang yang diuji, mendapat ujian Allah Ta'ala, sehingga muncul bau harum seperti ibarat kayu garu itu tadi. Maka fasmul ud, maka nama ud, baik diartikan kayu biasa atau kayu garu itu lebih utama, alaihi asdak, atasnya. Mana tadi? Wasorfi anid dolal ya, wal ghafra tibail hawa. Ya, jadi mendorong orang itu untuk mencari firdaus dan jiwaril haq, berdekatan dengan Allah yang Maha Hak Ta'ala, wasorfi, dan bermanfaat untuk al-hasi, itu maktuf ke al-hasi ya, dan bermanfaat untuk memalingkan orang dari dolal, dari kesesatan dan ghaflah, kelalaian, dan ittibail hawa, mengikuti hawa nafsu. Fasmul udi alai asdak, maka nama ud atasnya, atas jisim, atas apa itu tadi. Bayangkan apabila ada pada munafik itu semacam jisim itu tadi ya kembali ke jisim tadi itu, maka itu lebih utama dan lebih ahak
Jadi kalau jisim itu diibaratkan orang munafik dan orang ada Allah. Ya, kalau jisim yang berupa kayu itu diibaratkan orang munafik dan musuh-musuh Allah Ta'ala, maka itu ibarat puing-puing tadi yang terkena daripada siksaan Allah Ta'ala. Ya. Dan dari situ akan muncul daripada khauf. Ya. Yang diibaratkan asap dukhonul khauf yang akan dicerna oleh orang-orang yang memperhatikan bagaimana akibat daripada musuh-musuh Allah itu tadi. Sehingga bagi orang ada Allah kebinasaan, bagi orang lain itu menjadi iktibar. Seperti kayu tadi. Kayu yang dibakar itu dia ihlak, habis kayunya, tapi ada manfaat dari nyala yang ada daripada kayu itu. Maka ibarat daripada Uhud itu ada ibarat halul as-salikin wan nakibin. Orang yang berjalan kepada Allah, yang mengambil iktibar daripada segala itu tadi, dan orang yang nakibin, orang-orang yang tadi itu menyimpang itu. Terkadang itu ada manfaat di kayu itu, tapi sekaligus ada kebinasan berupa pembakaran pada kayu tersebut itu tadi, sehingga fayafika min syariatir rumus hadzal qadar. Cukup bagimu, maka cukup bagimu daripada syarah penjelasan rumus ini hadzal qadru, apa inilah kadar. Inilah kadar, sudah cukup bagi kadar yang saya penjelasan ini, saya ambil contoh ini kata Imam Ghazali, itu sudah cukup bagimu. Wastambitil baqi, silakan kamu istimbat sendiri sisanya. PR. Dikasih contoh sama Imam Ghazali 4 ya tadi ya. Kibritul ahmar, tidakul akbar, miskul azfar, udul akhdar. 4. Sisanya tinggal 2. Harus ditutup harusnya Imam Ghazali. Tinggal 2. Tapi disuruh istambit, silakan kamu istimbat sendiri. Al-baqiyah, yang tersisa min nafsika, dari dirimu sendiri. Wa hulla rumza, dan hulla, uraikanlah rumus tersebut fihi padanya, pada al-baqi, pada sisanya. In atokta, kalau kamu mampu, wa kunta min ahli, dan kau termasuk ahlinya. Faqad asma'tu lau nadaitu hayyan walakin la hayata liman unadi. Sungguh aku telah asma'tu, telah memperdengarkan, lau nadaitu, ketika aku memanggil, lau nadaitu, seandainya aku menyeru orang yang hidup, tapi lakin la hayata liman unadi, akan tapi tidak ada kehidupan bagi orang yang saya panggil. Sayang orang yang saya panggil ini orang-orang mati sehingga tidak bisa. Sisanya itu adalah zamrud itu, Zumrudul akhdar itu, tentang mi'adul wisol itu. Sama Zumrudul akhdar, sama sisanya apa lagi, satu lagi Ad-Durru ya. Ta'rifu Thariqis Suluk itu. Ad-Durrul Azhar. Halaman 59 Durrul Azhar, sama halaman 60 Az-Zumurudul Akhdar. Durar. Sama zamrud yang hijau. Itu istilah-istilah daripada yang ada. Yang tersisa itu 2 istilah yang tidak beliau jelaskan itu. Suruh istimbat sendiri. Wallahu a'lam, belum makomnya istimbat itu. Sudah kita tinggalkan aja. Iya, suruh istimbat sendiri kalau kau termasuk ahlinya. Sebetulnya masih tersisa 1 supaya jangkep itu. 1 pasal itu supaya jangkep. Mudah-mudahan tidak berat pembahasannya. 2 pasal sih. Supaya nanti ke Pak Asrorul Fatihah nanti. Tapi nggak cukup ya waktunya ya. Apa sampai situ aja. Dilanjut ihya dulu. Atau 1, 2 pasal. Kalau tidak berat itu cukup.
Fasal tentang faidatul rumus tadi. Pasal tentang faidatul rumus wa bayani sababi juhudil mulhidin bil usulid diniyah. Tinggal tambah satu pasal lagi enggak apa ya? Fi faidati rumus, tentang faedah rumus. Faedah rumus, rumus-rumus tadi apa faedahnya, dan juga bayanu sababi juhud, penjelasan tentang sabab pengingkaran al-mulhidin, orang-orang yang ateis, yang mulhid, yang musyrik, bil usulid diniyah, pengingkaran orang-orang yang ateis itu terhadap dasar-dasar keagamaan. Lala katakul, barangkali kau berkata, qad dhaharoli, telah nampak bagi saya, an hadhi rumus, bahwasanya rumus-rumus tersebut sohihatun sodikoh, benar adanya sohih dan sodik, tepat. Fahal fiha faidatun, lalu apakah ada faedah ukhra selainnya, faedah yang lain, siwaha, selain daripada kebenaran atau ketepatan daripada rumus-rumus itu tadi. Fa'lam, ketahuilah, annal faidah kullaha wara'aha, ketahuilah bahasanya faedah semuanya itu ada di belakang rumus. Fa in hadhi unmuzaj, sebab ini merupakan model, unmuzaj, contoh, li ta'rifa biya tariqat ta'rifil ma'ani ruhaniyah, supaya kau mengenal biya dengannya, dengan contoh unmuzaj tadi, akan tariqat ta'rifil ma'ani, cara mengenali makna-makna rohaniyah al-malakut, yang sifatnya malakut, bil alfazil ma'lufati rasmiyah, dengan lafaz-lafaz yang ma'lufah, yang biasa dan resmi. Mana-mana yang biasa, yang ma'lufah, yang rasmiyah, yang sifatnya tertulis. Lian fatilaka babul kasfi ma'al Quran, supaya terbuka bagimu pintu kasyaf, pintu penyingkapan dalam makna-makna Quran, wal ghaus, dan menyelam fi biharia, dalam lautan daripada ma'anil Quran, lautan daripada makna-makna Al-Quran. Jadi faedahnya rumus-rumus itu supaya kau terbuka, ya, pikiranmu bahwasanya memang ternyata di balik itu, di balik istilah-istilah ini ada rahasia di baliknya itu. Ya. Sebagaimana di dalam rumus-rumus ini juga ada rahasia berupa ayat-ayat Quran tertentu tadi, dengan Imam Ghazali melambangkannya dengan berbagai macam rumus tadi itu, yang ternyata ketika digambarkan itu ada kecocokan antara rumus itu. Maka begitulah makna-makna Quran. Jangan kita kira sekedar lafaz-lafaz itu, tapi ada di balik itu ada. Jadi sebagai tanbih, rumus tadi itu sekedar sebagai peringatan bagi kita. Fakatsirun maro'aina, maka banyak orang yang kami lihat. Katsirun maro'aina, banyak sekali kami melihat tawaifal mutakayyisin, tasyawashat alimul zawahir, kelompok-kelompok orang yang mutakayis, berpinter-pinteran, orang-orang yang pandai, cerdas. Tasyawwashat alaihimul zawahir, menjadi terganggu atas mereka, atau membuat taswish, membuat gangguan, membuat keraguan-raguan atas mereka zawahir, daripada apa yang zahir, apa yang nampak ini. Wan qadat indahum i'tiradat alaiha, dan in qadahat, tercetus indahum di sisi mereka, i'tiradat alaiha, sanggahan-sanggahan atas zawahir tadi. Wa takhayal ilaihim tanaquduha, wa takhayal ilaihim tanaquduha, dan terbayangkan kepada mereka, atau terbayangkan kepada mereka tanakut, kebertentangan zawahir itu tadi. Fabatala aslu tiqadim fiddin, maka batallah, sia-sialah pokok akidah mereka dalam agama. Wa rasahum zalika juhudan, dan mewariskan kepada mereka hal itu, hal itu ini
batalnya i'tiqad mereka, mewariskan juhud, keingkaran secara batin fil hasyri wan nasyri, dalam terhadap kebangkitan, terhadap pengumpulan hasyr dan nasyr dan kebangkitan, wal jannah wan nar, pengingkaran terhadap surga dan neraka, waruju ilallah, pengingkaran terhadap berpulangnya orang kepada Allah Ta'ala ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Jadi orang yang mengaku pandai, mutakayis, itu orang-orang yang mengaku pandai, itu bagi mereka zahir lafaz-lafaz Quran itu seolah-olah bagi mereka tidak mereka paham, terutama tentang yang bicara tentang masalah yang gaib. Tasyawwasyat, hanya mereka terasa terombang-ambing dengan zahir-zahir itu, kalimat itu tadi, karena mereka tidak menyelami kepada makna batinnya. Akhirnya timbullah ada i'tiradat, sanggahan-sanggahan terhadap makna zahir yang menurut mereka tidak masuk di akal kecerdasan mereka. Akhirnya mereka mengingkarilah, akhirnya batallah daripada dasar i'tiqad, keyakinan mereka terhadap Quran, karena keraguan-raguan yang timbul akibat ya kecerdasan atau kepura-puraan, pura-pura kecerdasan itu dari yang dia tampakkan, sehingga hanya timbul daripada pengingkaran terhadap hasyr, nasyr, terhadap semua itu dia ingkari. Maka wanhalla anhum lijamut taqwa, terurailah dari mereka tali kendali ketakwaan, warabitatul wara, dan ikatan sifat wara. Fastarsalu fi talabil hutum, maka mereka terlepas, mereka merasa bebas dalam mencari hutum, dalam mencari dunia. Hutum itu asalnya remukan-remukan ya, daripada dunia. Wa aklil haram, dan mencari, dan bebas bagi mereka dalam memakan yang haram. Wa tibasya, dan mengikuti syahwat mereka, keinginan, kesenangan mereka. Wa qasorul himam ala talabil jah, dan mereka membatasi himmah, semangat mereka cuma pada mencari jah saja, mencari kedudukan saja, wal mal, mencari harta, wal huzuzil ajilah, dan bagian-bagian yang cepat, yang segera, itu duniawi. Ya, himmah, semangat, cita-cita mereka, niat mereka, semangat mereka cuma pada tolabil jah, cuma pada mencari daripada kedudukan, harta, dan huzuzil ajilah, bagian-bagian dunia. Wa nadhur ilal wara' bil istihmak, mereka memandang kepada orang yang ahli wara' dengan pandangan istihmak, menganggap bodoh, menganggap dungu, istijhal, menganggap jahil orang yang wara'. Topo urip nang dunya sepisan mbok gawe soro. Ini gak oleh, subhat iki gak oleh. Ya. Dinikmati pumpung. Ya. Ini pumpung yang jelek. Wa in syahadu al-wara'a. Ya. Maka apabila mereka menyaksikan wara' atau al-wari'ah, orang yang wara', mimman layak diruna ala ingkari ghazarati ilmi, daripada orang yang layak dirun, yang mereka itu mutakayisin tadi ya, orang-orang yang pura-pura pandai, yang merasa dirinya pandai, terus ketika berhadapan Quran, mereka akal murni yang mereka hadapi itu, sehingga mereka akal murninya itu menentang apa yang ada dalam Quran, bukan malah digunakan untuk menyelam ya, dengan membersihkan hati, meminta supaya akal dibantu oleh cahaya hidayah Allah, malah dengan mutakayis, dengan akalnya tadi menentang Quran tadi. Nah, orang-orang yang mutakayisun ini, ketika mereka syahadul wari'ah, ketika syahadu al-wari'ah, menyaksikan orang yang wara', mimman layak dirun, dari kelompok orang yang mana orang yang wara' itu berasal dari kelompok orang yang layak dirun, yang mereka orang yang menampakkan kecerdasan tadi tidak mampu ala ingkari ghazarati ilmi, untuk mengingkari derasnya ilmunya orang yang wara' tadi. Seperti Imam Ghazali itu disegani. Makanya kan saya tadi pagi mulai bahas di Sidoarjo itu kitab Imam Ghazali yang lain, yaitu Ar-Risalah ala Dunia. Itu ceritanya ada orang ahli ilmu zahir pada zaman, tapi memang untuk adab tidak disebutkan namanya. Ahli ilmu zahir mengingkari tentang adanya ilmu laduni. Maka muridnya Imam Ghazali meminta, "Mbok jenengan tulis risalah. Kalau jenengan yang ngomong, karena jenengan diakui ilmunya, pasti orang itu." Nah, ketika orang yang waro ini melihat ketika orang yang mutakayis tadi, yang pura-pura pandai, yang menampakkan kecerdasannya itu, melihat orang yang waro, dan orang yang waro itu termasuk orang yang layak dirun, yang mereka tidak mampu untuk menandingi kecerdasan ilmunya, kebesaran ilmu seperti Imam Ghazali dan sebagainya, yang juga menjalani jalan suluk, jalan waro dan sebagainya, jalan waro dan sebagainya. Wa kamali akli, tidak bisa menandingi kesempurnaan akalnya.
wasaqabati zihni, kecemerlangan otaknya, kecemerlangan benaknya, hamaluhu, maka mereka apa? Menyerang. Mereka menyerang. Menyerangnya, nya itu sobo warik tadi. Mereka yaitu mutakayis tadi menyerang si warik tadi, si orang yang warok tadi. Apa? Ala anna, berdasar tuduhan anna gharaduhu, bahwasanya maksudnya si warik tadi at-talbis, menyamarkan kepada orang umum, dan namus. Namus ini makar dan khadi'ah. Ya, sifatnya itu cuma tipu reka daya. Wastimalatul qulub, mencondongkan hati. Hanya ketika mereka berhadapan dengan orang warok, kok ada orang warok yang menempuh jalan tasawuf, yang dia memahami makna-makna ayat Quran itu. Yang orang yang cerdas tadi menolak itu semua. Mereka menuduh orang yang warok, oh ini cuma untuk supaya orang ini talbis. Makanya kan banyak yang menyerang Ihya di zaman Imam Ghazali sendiri, bahkan setelah zaman Imam Ghazali sampai sekarang. Dari zaman beliau, dari zaman awal munculnya Ihya itu, jangan usah kaget. Itu berarti mutakayisun. Wasarful wujuh ila nafsi. Makanya kan ulama akhirat itu tandanya ada cinta Ihya. So Ihya itu napui dia sendiri. Apa yang ada di Ihya itu napui dia. Itu pahit. Ya. Wasarful wujuh ila nafsi, dan mengarahkan wajah-wajah orang kepada dirinya si warik tadi. Famazadahum musyahadatul warik, maka tidak menambah apa-apa bagi mereka, bagi si mutakayisin tadi. Apa musyahadatul warik, apa penyaksian mereka terhadap orang yang warok tadi, min ahlihi, ya, daripada ahlinya, ya, illa tamadian, ahlinya warok, ahlinya apa? Atau musyahadatul warok bisa juga min ahlil warok, illa tamadian wa dolalan, kecuali bertambah tamadi, bertambah berpanjang dalam kesesatannya, wa dolalan, bertambah sesat dia. Bukan tambah sadar ketika melihat orang yang warok itu termasuk orang yang ghazaratul ilm, termasuk orang yang ilmunya dalam seperti Imam Ghazali, bukan dia malah mengambil ilmunya, malah dia malah memusuhi orang-orang seperti itu, hanya bertambah sesat. Ma'anna musyadata wari'in min ahli din, ya, bersama meskipun sesungguhnya penyaksian orang yang, kepada orang yang warok daripada ahli din, min a'zamil mu'akidatil li aqaidil mu'minin, termasuk paling agung yang mu'akidat, hal-hal yang mengkuatkan terhadap akidahnya orang mukmin. Padahal menyaksikan orang-orang warok seperti itu menambah keimanan kita. Orang apabila ru'u dzikirallah, tapi mereka dasar sudah dari awalnya ingkar. Wa hadza kullu, ini semuanya li anna nazara aqlihim, karena pandangan akal mereka maksurun, terbatas, ala suwaril asya, atas casing, atas rupa daripada segala sesuatu, wa qawalibiyah, dan cetakan atau fisik casing daripada asya al khayaliyah, yang sifatnya imajiner, imajinasi, sifatnya khayali. Walam yamtad dan nazarum, dan tidak terpanjangkan pandangan mereka kepada arwahiha, kepada ruh yang ada pada segala asya tadi, wa haqiqat, dan tidak terpanjangkan pandangan mereka kepada hakikat yang ada di balik asya itu. Mereka hanya melihat asya itu dari gambarnya saja. Walam yudrikul muwazana baina alam syahada wal alam malakut, dan mereka belum memahami muwazana, perbandingan antara alam nyata dan alam malakut, alam ghaib. Seperti yang sudah dijelaskan tentang makna rumus-rumus tadi itu perbandingan antara alam nyata dan falam malam yudriku zalika, ketika mereka para orang yang sok pintar itu dari sing kemintar itu, ya, lam yudriku, tidak menjangkau hal itu, ya, tidak menjangkau hakikat asya hal itu, mengkono apa itu, mengkono arwahya wa haqiqah dan sebagainya, syai'an, sedikit pun, min alamil arwah, daripada alam arwah, bizauq, dengan cita rasa zauq, dan idrokal khawas, dan dengan apa, seperti idrokal khawas, ya, falam malam yudriku zalika wa tanaqadat, ketika mereka tidak menjangkau, si orang yang pintar itu tadi, yang merasa pintar itu tidak menjangkau hal itu ini roh, hakikat segala sesuatu, tanaqadat indahum zahirul amtilah, dan terasa tanakut, bertabrakan menurut mereka zahir contoh-contoh tadi, dhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain.
Falahum adraku syai'an min alamil arwah, maka tidaklah mereka menjangkau sedikit pun daripada alam arwah dengan dzauq, dengan cita rasa, idrakal khawas, dengan penjangkauan orang-orang yang khusus seperti penjangkauan orang-orang yang khusus. Walahum amanu bil ghaibi imanal awam, dan tidak pula mereka beriman pada yang ghaib seperti imannya orang awam. Masih selamat orang desa. Selamat apa? Karena akidah mereka masih murni, percaya pada kiainya bilang percaya pada akhirat, mereka menurut. Orang yang merasa cerdas ini diakal-akali ayat Quran tadi yang tentang alam gaib, sehingga menurut mereka bertentangan, hanya mereka menolak itu. Mereka menolak itu. Lah mereka sampai kepada seperti orang yang khusus para aulia, tidak juga mereka beriman seperti imannya orang awam. Walau ma'amadu ghaib fa ahlakathum qiyasatuhum, maka membinasakan akan mereka kepada mereka apa qiyasatuhum, apa kecerdasan mereka. Nauzubillah, senjata makan Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wal jahlu adna ilal kholasi, dan kebodohan itu lebih dekat kepada kholas, kepada keselamatan, min fatonatin, daripada kecerdasan batro'a yang buntung, kecerdasan yang buntung yang tidak sempurna, wa qiyasatin naqisatin, dan batro itu musananya abetar. Abetar itu kalau orang tuh tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu batro. Jadi kebodohan, lugunya orang awam itu lebih selamat daripada kecerdasan yang buntung. Cerdas cuma akalnya tok, tapi hatinya tidak diikutkan. Itu namanya kecerdasan yang batro. Nauzubillah. Ini yang profesor doktor itu yang belinger, nah itu termasuk mutakayis ini tadi. Makanya saya tidak setuju dengan, saya kepingin ada manhaj Imam Ghazali ini dihidupkan lagi. Tapi Allah alam bisa tercapai apa enggak tahu. Kurikulumnya beliau itu. Makanya kita sengaja kita bongkar lagi ilmu-ilmunya Ghazali ini radhiyallahu anhu. Yang baik di sini maupun di sana itu hari pagi itu. Jadi waktunya nutut lah. Kalau tidak bisa lihat di sini, lihat di numpang di Mbak Yu itu ya, Mbak YouTube kan, numpang di sini. Numpang lihat di situ nanti. Masuk Risalah Ladunia itu yang saya baru bahas tadi pagi itu. Walasna nastab'idu dzalika. Kita tidak menganggap jauh, mustahil hal itu. Falaqad ta'asarna fi azyali hadhihi dhalalat. Sungguh kami pun telah ta'asarna, kami pun telah terpeleset dalam zail, dalam buntut kesesatan ini, muddatan, beberapa waktu, bisumi akronisu, karena kesialan teman-teman kami yang buruk. Hanya beliau mengakui, beliau ini kan sebelum ke tasawuf, beliau itu ahli aklani, Imam Ghazali. Jadi enggak usah heran tentang kejadian yang kami pun telah ta'asarna, telah pernah terpeleset, muddatan. Terpeleset. Ta'asarna fi azyali, terpeleset dalam buntut kesesatan ini, muddatan, ya, buntut kesesatan tadi itu muddatan dalam beberapa waktu, bisumi akronisu, karena kesialan teman-teman yang buruk, wasubatim, dan bersahabatnya saya dengan mereka, him yani akronisu tadi. Anqadhanallah min mahawatiha, la hatta anqadhanallah, sampai Allah menyelamatkan kami min mahawatiha, daripada jurangnya, daripada lubang-lubangnya apa? Lubang-lubangnya dolalat, jurang-jurangnya dolalat tadi. Waroqona, dan sampai Allah meninggikan kami, mengangkat kami, raqqa yuraqi min warototiha, sama daripada jurangnya, jurang kesesatan tadi. Falahul hamdu, maka hanya bagi Allah lah segala puji, saya telah diselamatkan dari itu. Makanya di Ihya itu berapa kali ketika membahas tentang masalah akidah, ambillah nasihat dari orang yang sudah. Jangan kamu mengira, kata Imam Ghazali ketika membahas adabul jadal itu, beliau mengatakan, jangan di Ihya itu, di Kitabul Ilm, beliau mengatakan, jangan kamu mengira saya menjauhkan kamu dari jadali, bahwa orang itu anas ada jahilu, karena saya tidak ngerti jadal. Ambillah beliau punya kitab Al-Muntakhal fi Sinaatil Jadal. Beliau punya kitab aklani itu banyak. Muntakhal, Mi'yarul Ilm, Misanul Amal, Mustazhiri itu, terus itu tentang menolak filsafat. Jadi ambillah ucapan ini, jangan kamu mengira saya jauhkan dari jadal karena saya tidak ngerti jadal, karena orang biasanya menjadi musuh dari sesuatu yang tidak dia mengerti. Tapi ambillah nasihat dari orang yang sudah menyelami daripada itu tadi.
Sampai Allah falahul hamdu wal minnah, maka hanya bagi Allah pujian dan pengungkitan daripada nikmat itu, minnah, pemberian, wal fadl, karunia, keutamaan, alama arsyada, atas apa? Memuji Allah atas apa? Atas apa-apa yang arsyada, yang telah Allah membimbing siapa Allah, wahada, dan Allah telah memberi hidayah siapa Allah, wa an'ama, dan telah memberi nikmat siapa Allah, wa asda, sama asda, an'ama ini memberi nikmat kebaikan kepada siapa Allah, wa asoma, dan telah melindungi siapa Allah, min warototir roda, dari jurang kehinaan. Falaisa dzalika mimma yumkin ayyuna labil jadul munah, maka laisa dzalik, tidaklah itu, tidaklah ya. Dan orang mengkono ya, mengkono apa itu? Mengkono irsyad, hidayah, in'am, itu tidak ada mimma yumkin, daripada apa sesuatu yang memungkinkan an yunala, untuk ya, tidak ada termasuk apa-apa yang memungkinkan yumkin. Ya. Ngomanakan koman, sing koman amkan yang koman itu. Ya, dalam bahasa Jawa. Ya. Memungkinkan apa tadi, anyunala, untuk diperoleh dengan jahat, dengan kesungguhan dan munah dan cita-cita. Artinya itu murni dari Allah. Saya bisa selamat ini murni pemberian dari Allah, irsyad dari Allah, hidayah dari Allah. So, semua irsyad, hidayah, inam itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai dengan susah payah tanpa ada fadl, karunia dari Allah Ta'ala. Wa ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah, maka apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia berupa rahmat, maka la mumsikalah, maka tidak ada yang dapat menahan baginya, bagi rahmat itu tadi ya, terhadap kepada rahmat tadi. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, apa yang menahan siapa Allah tadi, fala mursilalahu mim ba'dih, maka tidak ada yang dapat bisa melepaskan lahu kepadanya, kepada ma yumsik tadi, mim ba'di, setelahnya Allah Ta'ala, selain Allah. Wa huwal azizul hakim, dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Nanti tentang bagaimana ayat Quran itu bisa utama antara satu dengan yang lain, terus lalu melanjut pada asrarul Fatihah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cenutut ya. Sampai mana itu anunya? Ihya'nya itu. Entah. Mana? Mereka tidak mampu untuk mengingkari. Jadi ketika mereka ini, walaupun mereka melihat contoh orang yang waro, orang yang sufi. Kan sufi itu banyak, ada darwish, sufi yang sekedar ikut-ikut thariqah, apa kata gurunya. Ada sufi yang memang mutamakin dari ilmu, seperti Imam Ghazali ini, Masya Allah. Ya sufi ya. Jadi saking ingkarnya orang ini, sampai dia kalau melihat orang waro, dari orang yang layak dirun, yang mereka tidak mampu untuk mengingkari akan derasnya ilmunya orang itu. Ya saya contohkan tadi Imam Ghazali. Saya contohkan kasusnya tadi, bahwa Imam Ghazali ini menjadi rujukan dari para sufi pada zamannya. Ketika ada penentang-penentang sufi, mereka datang ke Imam Ghazali, tolong buatnya risalah untuk menentang itu. Kalau menghadapi orang semacam itu pun, mereka justru bukan tambah tobat atau mengambil ilmunya orang itu. Justru mereka malah menuduh orang seperti Imam Ghazali semuanya itu cuma talbis, cuma membuat penyamaran pada manusia. Cuma sarfu wujuhin nas ilaih, cuma memalingkan wajah orang kepada dia saja. Itu tuduhan mereka. Karena mereka tidak bisa, ketika mereka tidak bisa mendebat ilmunya, mereka tuduh macam-macam. Gitu. Seperti Rasulullah SAW, ya kaduna yastuna. Apa ayatnya itu? Ya. Ya kaduna yastuna. Apa ayat dari surat Al-Furqan itu? Ya kaduna yastuna. Ya, Al-Hajj, surah Al-Hajj 22. Wa idza tutla ayatuna bayinatin ta'rifu fi wujhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim. Kalau kamu bacakan ayat-ayat kami, maka kamu akan ta'rif, akan mengetahui dalam wajah orang-orang yang alladzina kafaru, wajah-wajah orang yang kafir itu al-munkaro. Kamu akan mengetahui dari mereka pengingkaran mereka di wajah orang-orang kafir itu. Yakaduna, hampir-hampir orang-orang yang kafir itu yastuna billadzina yatluna alaihim, menyerang
orang yang membacakan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Ketika mereka tidak bisa merontokkan hujah Quran dengan debat mereka menyerang orang yang membawa Quran. Mereka perang kepada Rasulullah. Kalau mereka mampu, cukup ya Muhammad, kamu kan nantang Quran 3 ayat, kata 3 surat. Ini 10 surat. Kemudian faktu bisurah terakhir datang sama orang seperti ini. Melihat orang seperti Imam Ghazali itu bukan malah mereka mengambil ilmunya, tanya kenapa, apa bisa. Kok saya pun tidak paham tentang hasyr nasr ini, menurut saya ini bertentangan, gimana penjelasannya. Bukan mereka malah mengambil itu, malah mereka menyerang orang itu dengan karakter assassination, dengan pembantaian karakternya. Dikatalah Imam Ghazali itu ini, begini. Karena mereka tidak bisa. Ya, nggak bisa menyerang ilmunya, nggak bisa mendebat ilmunya, orangnya yang